Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Yang saya hormati pengurus beserta staf Aisyah Kafilah dan hadirin rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul bermuajah di mushola dakwah ini. Kanthi maos bismillah insyaallah rawuhipun panjenengan dari rumah ke tempat ini, dan sepulang nanti mengucapkan alhamdulillah rawuhipun panjenengan di majelis ini tercatat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau termasuk uswah hasanah bagi kita semuanya. Hadirin rahimahumullah, ngapunten saya berdiri mawon karena belum bisa duduk seperti biasanya. Mantun kecelakaan 1 minggu sebelum Ramadan, kaki babras semua sampai sobek baju, terus ini mengalami geser dan retak. Kata dokter itu 4 bulan, ini berarti saya hitung baru 3 bulan. Jadi saya nyetir sepeda motor tadi berhenti sekali, kalau enggak kemeng. Dan ini nanti bolak-balik. Kok bolak-balik? Tadi pagi di Kota Baru, terus sekarang di sini, pulang lagi, nanti sore di Pagesangan, sampai hari Rabu tiap sorenya. Tapi kalau Selasa Rabu, Senin Selasa Rabu itu sore, tapi nanti Gojek anak lanang maksudnya ibu, jadi diantar kalau nyetir sendiri. Tapi kalau mobil malah lebih aman. Tapi aku tahu andai kata tadi bawa mobil masuknya kesulitan. Saya belum tahu sini, tapi insya Allah daerah sini hampir meh hafal gitu. Nggih, kalau berdiri mawon. Ini lama apa sebentar ya Bu? Betul salah lama ya? Oh ya, alhamdulillah. Oh 1 menit mawon, nggih sampun nek ngaten Waalaikumsalam. Kita niat ngaos ya. Bismillah. Judulnya hari ini yang dipilih luar biasa. Membersihkan hati untuk meraih ketentraman hidup. Memang hati kolab itu artinya bolak-balik. Pagi cinta, sore bahasanya anak muda
Ning desa kono Bu. Ya, esuk dele besok gosok. Tuh, karena hati itu bolak-balik. Tapi supaya hati itu tenang Ibu, saya beri kata kuncinya dulu sebelum amalannya. Hindari satu saja, yakni makanan dan minuman yang haram. Kalau kita bisa menghindari dari makanan dan minuman yang haram, aman. Bahkan tidak hanya diri kita, orang yang di belakang kita pun itu akan aman, nyaman, damai, sejahtera, bahkan bahagia. Karena itu kita harus jujur. Karena di era saat ini banyak orang yang nggak jujur. Suami nggak jujur sama istri, istri nggak jujur sama suami, suami istri nggak jujur sama anak-anak, tetangga juga nggak jujur sama tetangganya. Ibu, makanya kasus Cirebon gak mari-mari karena tidak jujur. Ini penting. Ada apa dengan makanan yang haram dan halal itu? Satu, akan menyebabkan orang itu hatinya busuk sehingga memiliki sifat nyolongan alias kleptomania. Ini saya ulang-ulang karena penting. Pokoknya kalau ada orang yang suka mengambil yang bukan haknya alias nyolong bin mencuri, itu berarti dari situ awalnya. Makanya murid-murid saya saat saya mengajar, jangan pernah Anda memakan makanan di bangku semeja dengan kalian kalau itu bukan hakmu. Yang paling gampang air minum. Sing duwe iku tahu-tahu lho kok entek. Ya itu akhirnya menimbulkan sifat yang seperti itu. Karena hati tidak bersih disebabkan dari sesuatu yang dikonsumsi. Nih, jadi pedagang ya jangan ngurangi timbangan. Mendukur maneh jadi pejabat jangan mengambil yang bukan haknya. Yes, itu akibatnya. Memiliki keluarganya. Kadang saya dicurhati oleh bapak-bapak, istriku kok suka ngambil uang di dompetku ya, di sakuku ya. Nah mungkin yang dibawa pulang itu dari sesuatu yang tidak halal, itu dikonsumsikan kepada istri dan anak-anaknya sehingga sak keluarga nyolongan kabeh. Supaya kita benar-benar memiliki hati yang bersih, hati-hati dari apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Ya Bu ya. Aku kadang-kadang ini Kak, monggo Pak Nur ngono iku aku jek sungkan. Wis dimanggakno ae sungkan apa meneh gak dimanggakno. Monggo Pak. Oh ngono ya. Ciri budati. Alhamdulillah rejo kene iki adoh ning panas ning Karangpilang iki. Tapi enggak apa-apa. Jadi yang pertama itu Bu. Yang kedua itu memiliki sifat suka merusak Ibu. Kenapa ini saya awalkan ini sebelum materi inti, tapi tidak tahu nanti ini saja yang disampaikan apa nyambung materi inti. Suka merusak. Sesuatu yang sudah baik itu malah dirusak. Panjenengan lihat
di keluarga panjenengan, di lingkungan panjenengan, atau mungkin secara luas di daerah panjenengan. Banyak orang yang suka merusak dari sesuatu yang sudah baik. Itu juga disebabkan dari itu. Ono wong ngaji ngene iki budal kadang gak dimotivasi. Nang di ngaji wis tahu. Lapo ngaji awan-awan. Baik nek gak kuat gak prinsipnya temenan gak budal ya. Dirusak sesuatu yang baik. Model pakaian dan lain sebagainya, Bu. Pokoknya gaya hidup itu sudah banyak yang dirusak. Budaya yang sudah baik itu sekarang banyak yang sudah dirusak dari perilaku yang tidak bertanggung jawab. Itu penyebab utamanya dari makanan dan minuman yang dimakan bukan sesuatu yang halal tapi yang haram. Kalau bahasa Latinnya disebut dipsomania. Ini yang ketiga, dampak dari makanan dan minuman yang akan merusak pada diri kita sendiri, bisa jadi orang lain, itu akan memiliki sifat, mohon maaf, amoral. Tahu amoral, Ibu? Tahu. Yang melanggar aturan etika dalam masyarakat. Wong saiki ku jarang punya malu, malah malu-maluin. Gak punya isi malah begitu menang nih, Ibu. Pulau injing mau sampai berok-berok ke masjid Kota Baru itu, Nur Hidayah. Teko nggone omah metu iki sono arek cangkruan majelis taklim misuh-misuh. Titik-titik pincuk ngono. Mbok apa sing dipincuki? Metu oleh 100 meter iku warung kopi ku majelis taklimnya, Masya Allah iku. Andir. Padahal itu sudah 3:30. Subuhnya kan sekarang jam 4 lebih 12 menit atau 10 menit 12. Itu masih belum keluar dari warkop sampai ke Kota Baru. Bayangkan, begitu aku sholat subuh, saya suruh mencari anak SMP atau SMA yang ikut sholat subuh, tak beri uang 100. Setu juga anak, Bu. Kalau ada silakan Bapak Ibu yang ikut jamaah, ada anak SMA, suruh maju ke depan sekarang. Tak beri uang 100, berapapun jumlahnya. Situ kawan. Tapi majelis taklim itu rata-rata anak SMP, SMA. Ini warkop dulu, Bu, majelis warkop dulu. Ini loh. Makanya Ibu mohon maaf, kok jadi begitu? Pasti ada sesuatu yang salah. Padahal anak itu aset dunia akhirat. Bahkan anak itu sangat kuat erat dengan kita. Kalau suami istri itu ada kata cerai, Ibu. Tapi kalau orang tua sama anak nggak ada kata cerai. Lah mbok bapake cerai ping 7 ping 10 tetep nek aku anake ya anake, Bu. Gak iso putus. Bapak Ibu punya tanggung jangan ndok masjid, Bu. Jadi subuh mang aku nyiapkan uang dari rumah, coba tak tes, saya bilang sama istri. Pokoknya ada anak SMP SMA yang ikut sholat, tak beri uang 100. Situ enggak ono. Nah kalau itu nggak ada,
Masjid dan musola ini bisa makmur kalau ada dua lambang. Dan dua lambangnya adalah Ibrahim dan Ismail. Ibrahim itu sebagai orang tua, Ismail itu sebagai anak atau remajanya. Dua ini harus ada di masjid dan di musola. Baru masjid dan musola itu akan makmur. Nah kalau sudah berpindah majelisnya di majelis wakaf, ya gak makmur. Tuh. Makanya istri ingatkan suami terus rajin ibadah itu supaya nanti pulang bawa sesuatu yang halal. Hati supaya jadi bersih. Istri itu kan kepanjangannya begitu. Ingatkan suami terus rajin ibadah. Istri ojo meneng ya, anak-anaknya juga digitukan ibu, biar sampean dapat doanya. Dan suami kan selalu usaha untuk anak maupun istri yang ngono dok, tapi tetap dimotivasi ibadahnya biar keluarga itu bertambah sakinah mawaddah warahmahnya mantap. Ya, dan dimotivasi pula jangan bawa sesuatu yang haram, tapi bawalah sesuatu yang halal. Dan juga makanan yang haram itu bisa akan mempersulit istri untuk melahirkan. Ini tolong diperhatikan dengan baik. Aku meh izin bu, anak pertama itu istri saya bawa ke rumah sakit periksa, oleh dokter dinyatakan sempit ya. Ternyata belum ada inisiatif dibawa ke rumah sakit, pas saya azan sholat subuh, azan durung mari, istriku sudah melahirkan anak. Keluar cukup dukun bayi. Dan dia di rumah sakit, Ustadz berarti ada sesuatu yang dibawa pulang. Kena telu-telune itu cukup dukun bayi. Karena aku eling ibu bapakku nang desa kono, ibuku ngelahirkan anak pitui ora pernah nenggone bedan, pemenang dokter bedan ya ora ya dukun bayi kuwi. Lah cah saiki gak 12 juta, 15 juta. Sampai akikoy anaknya nggak diperhatikan, sampai mantuku tak wanti-wanti ojo sampai dibawa pulang, nanti cirinya itu loh, kalau kesulitan istri melahirkan berarti ada sesuatu yang nggak beres. Bersihkan itu supaya hati juga bersih. Ini ibu, dan yang tak kalah pentingnya, akibat dari sesuatu yang kita konsumsi yang tidak halal tapi haram itu akan membentuk watak wahing seseorang itu keras. Makanya wong saiki sampean tonton cak ngomong matane mentelik, gak ono santune. Gak ono santune balas ketok nyawengit, gak cuma nyengit, nyawengit. Etika norma kadang-kadang sudah nggak berlaku. Watuk wahimnya itu keras. Di situ cirinya wis cirinya gitu itu. Karena harus hati-hati. Jaga ini bu, diri kita dan keluarga kita dari sesuatu yang haram, agar kita ini tetap bahagia, damai, sejahtera, bahkan hidup jadi tentram. Berangkatnya dari sini dulu ibu, benar itu judul itu. Lalu bagaimana cara untuk supaya menjaga hati itu tetap suci, walaupun tidak sesuci apa yang
kita harapkan paling tidak mendekati. Yang pertama, amalan yang harus dilakukan agar hati tetap suci, yakni banyak berzikir kepada Allah. Banyak berzikir kepada sholat itu salah satu bentuk zikir. Baca Quran itu juga termasuk salah satu bentuk zikir. Baca kalimat-kalimat thayyibah itu juga dalam bentuk zikir. Panjenengan kumpul di majelis ini pun ini dengan tujuan kita berzikir kepada Allah, karena yang dibahas di sini, yang dipelajari di sini adalah ayat-ayat Allah dan juga hadis Rasulullah. Karena itu saya tadi pakai mukadimah ayatnya, fazkuruni azkurku. Barang siapa yang selalu ingat kepadaku, aku pun juga akan ingat kepada orang yang telah mengingat aku. Menurut Al-Baqarah 152. Nih, kalau nggak 152 ya nanti mungkin maju titik 153. Fazkuruni azkurku. Jadi harus ingat kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah. Ini pertanda kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita ingat kuat zikir kita kepada Allah, subhanallah. Apalagi akan mendekati Idul Kurban 1445. Kurban Bu, yang minimal kurban perasaan. Duh, itu penting Ibu. Bayangkan ibrah yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Ibrahim dan Ismail Bu. Jangankan cuma harta, nyawa pun jadi taruhannya, rela untuk dikorbankan karena untuk mengingat Allah. Hati kalau bersih, suci, bersih hanya untuk Allah, apapun yang diperintahkan Allah pasti dia tidak akan mengingkarinya. Ya seperti Ibrahim dan Ismail itu. Coba saya iki dikono-kono, wahai anakku, aku dalam bermimpi dalam tidurku, aku menyembelihmu. Lo iso sampean yang disembelih dulu kan? Fangdur madhataro, bagaimana pendapatmu wahai anakku Ismail? Ismail malah mengatakan, wahai ayah, lakukan, kerjakan jika itu memang perintah Allah. Kau akan menjumpai aku nanti termasuk golongan orang-orang yang sah. Cobalah. Anak kita gitu kan, teman nanti sembelih tenan ya. Mau turun ayah nyembelih anak ini. Sok dilek-elokno wong gak lapo-lapo dibisui wong tuwa. Tapi nek ahli Quran, ahli zikir, ahli sholat, insya Allah anak kita enggak. Itu ya Bu ya, zikir. Fazkuruni azkurkum tadi. Kalau panjenengan banyak berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah melalui perintah-perintahnya yang kita lakukan, Allah akan ingat sama kita. Panjenengan korban, insya Allah Allah akan ingat sama kita. Caranya Allah ingat sama kita gimana? Rizki kita yang akan dilipat gandakan oleh Allah. Ayatnya 262 Al-Baqarah. Coba. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasalil habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atun wallahu yudha'ifu liman
wallahu wasi'un alim. Paling enggak al-lail, sampean akan dimudahkan oleh Allah kalau sampean itu berzikir kepada Allah dengan panjenengan mengeluarkan kurban. Salah satu contohnya panjenengan akan dimudahkan oleh Allah dalam segala urusan panjenengan. Fa amman ato wattaqo wasaddaqo bil husna fasanu yasiruhu. Coba masih ada kesempatan, korbanlah. Yakinlah apa yang kita keluarkan karena Allah, demi Allah, demi karena Allah, alias mengingat Allah melalui korban, Allah bakal ingat sama kita. Kalau jatuhnya nggak di ayahnya, di ibunya. Kalau nggak di ayah dan di ibunya, di anak-anaknya. Kalau nggak di anak-anaknya, di cucu-cucunya. Tapi nek wong medit ya pedit. Angel. Sampai aku tak bersuara, Bu. Contohnya di gang saya. Masa wayahe kurban. Ustadz guru agama. Wayahe kurban nggak kurban. Lah aku kurban telu, Bu. Sapi telu maksud saya, dapat sapi 3. Saya mesti sapi buntut itu saya sampai njaluk Bu Darti itu loh, Bu. Aku tolong minta dipenuhi. Lah aku wis nutup telu itu kan kurang 4. Wis nutup telu, tak kon nutup sak genggal wis gelem nutup. Aku njaluk Bu Darti ini temen, ini saksi hidup, Ibu. Tapi urepe yo ngono mang angel gitu. Malah saya ingin ganggu ya anak telu melahirkan anak di luar nikah. Aku tak jadi yo wisin, Bu. Sampai bojoku tak kenali. Wis aja melu nangkon, melu nonton anake. Gari nulari ya. Wis wong miskin, anaknya hamil di luar nikah lagi. Wis gak tahu sholat. Wis gak bisa diomong lah, Bu. Nah tahun ini sama ya, Bu. Aku katanya ngemis maneh ya, gak lah. Gengsi aku. Kon golek-golek terus korban. Wis ana wong 4, tak tempuhi loro. Lah aku wis kadung transfer ning Telogagung Bojonegoro loro, Bu. Lah nek aku nutup loro berarti 4 lho. Aku golek situ wis gak apa-apa aku 4, tapi tutup situ. Angel setengah mati wae, Bu. Mangkane uripe wangel utang toy. Repot. Saya teliti itu, bahkan kanca-kanca guru itu muridnya kon urunan 50-an sampai 100, tapi gurunya dimintai, ayo ikut infak korban. Aku kan panitia. Lu kok iso itu? Aku kan panitia. Ya Allah, malah ngono wis disembelih ambek aku nggawa gak terima 10 bungkus, 15 bungkus supaya di tangga kanan kiri punya nama. Nek aku ngono yo gengsi. Luwih apik saiki ayo mangan bareng ning kono warung kono. Ngono lho, Bu, maksudku. Murid dikongkoni urunan 50-an, kadang 100, guru mangel. Tapi ono, Bu, sing guru, aku patungan ikut ono, bukan berarti enggak ada, Bu. Tapi sing angel iku mangnya. Wis surupe ngono iku. Aku koncone kadang 3 tahun, petang tahun ora tau dijak sarapan. Tapi nek aku ayo bidal sarapan wis melu. Mbok yo pisan-pisan. Bahasa Indonesianya terima. Pernah terima harus pernah. Wong kok mau wedi tenan nek mati budal dhewe. Kok kebangetan. Ya wayahe korban ngene ayo korban. Insya Allah dimudahkan oleh Allah. Itu salah satu bentuk zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah bahwa segala sesuatu yang saat ini kita miliki itu amanah Allah, titipan Allah, bersifat dan kalau panjenengan mau menginfakkan sebagian dari harta yang kita miliki, itulah invest kita untuk hidup sesudah dulu. Asli.
Coba sampean gak percaya di Quran itu. Setiap ada perintah sholat mesti diikuti perintah zakat. Kalau nggak zakat, infak. Kalau nggak infak, sedekah. Bahkan fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Pantas ada hadis Nabi yang mengatakan kalau orang diberi keluasan rezeki lalu dia tidak berkorban, maka janganlah dekat-dekat dengan tempat ibadah kami. Berarti sholatnya ditolak, Bu. Medit. Banyak zikir nggih, Bu. Kalau memang secara materi nggak bisa mengeluarkan, ya wis lah, bondo abab. Piye? Ya sholat 5 waktunya jadi ditinggalkan. Nek wong wedok ana dispensasi, nek kaya Pak Nur ambek Pak sinten iki. Kalau dispensasi kecuali hilang akal sehatnya. Kalau hilang akal sehatnya berarti sampean sing ngomong. Walaupun infus terpasang di ranjang rumah sakit, kalau akal sehat kita masih ada, masih punya kewajiban untuk sholat. Bondo abab maneh baca Quran. Tapi kalau saya ini mohon maaf, seringkali saya ini dibacakan Quran sama temennya Budarti. Nah ini teko Surabaya jam 4 lagi mulai teko maghrib, maringi mami maghrib nyemami sak kadang wis ngantuk wae turu. Koncone Budarti maca Quran nek pinggirku. Jadi aku diwacana Quran niku, tapi bukan Yasin. Lah sak kelas karo Budarti istri saya. Padha PGA-nya. Jadi gitu. Baca Quran. Kalau bapaknya gak sempat, istri. Keberhasilan bapak itu nggak boleh karena bapak sendiri. Kalau ada ngomong keberhasilan ayah alias suami itu rata-rata doa istri. Makanya Gus Dur itu dulu saya masih ingat ada satu kalimat yang saya ingat dari Gus Dur. Kalau suami berangkat kerja, istri itu di rumah minimal sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah duha, doa. Nek suami pulang kerja wis capek kok tidur, istri yang sholat malamnya. Nek bapak mau kerja keras berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga, capek betul, istri yang puasa Senin dan Yaumul Bid. Ya Bu Dati. Niku kudu ngono, keberhasilan seorang suami itu jangan dianggap karena murni keberhasilan dia sendiri, bukan, ada istri di belakang yang doa. Nggak boleh diabaikan itu. Karena zikir. Jadi untuk supaya hati kita ini tetap suci, bersih maksudnya, dari sifat-sifat yang tidak kita inginkan, perbanyak untuk berzikir kepada paling enggak Asmaul Husna lahu dibaca. Wallahu la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqu dan seterusnya. Nek gak apal kabeh yo jujuku isi itu loro. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Nek ya Rahman ya Rahim gak apa ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ora apa-apa. Jembangane meneng ae. Sampeyan korah-korah nang mburi, masa nang mburi atek gak zikir iku ya ngomel karo-karuan masuk karo koncone. Iya. Nek wong lanang gak iso, ibu-ibu iso. Kan koncone iso ngomong dhewe. Nang mburi. Tapi nek iso ya Rahman ya Rahim atau ya Ghani ya Hamid ya Mubti ya. Ayo wis itu ae lah.
Itu luar biasa. Yang kedua sekarang kedawan itu. Loh wis sak jam. Ngomong ngono mau tok lho wis sak jam. Belum ya? Ya. Benar-benar. Yang kedua, untuk bisa membersihkan hati, panjenengan harus dekat dengan Quran. Maknanya dekat dengan Quran itu adalah memenuhi kewajiban panjenengan terhadap Quran. Membaca, mengkaji seperti saat ini di majelis ini, dan yang ketiga berusaha untuk mengamalkannya. Insya Allah hati kita akan bersih. Orang yang ahli baca Al-Quran. Orang esok setiap hari 2 hari sekali, 3 hari sekali, gak saya 1 minggu sekali, ya terserah panjenengan lah Bu. Baca Quran pokoknya. Siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Kalau ingin panjenengan diakui keluarga Allah di muka bumi ini, panjenengan harus baca Al-Quran. Nih, makanya panjenengan rawuh di siang hari ini panas-panas datang, mungkin ada yang dari Kedurus ke sini atau dari Karangpilang yang sebelah sana datang ke sini, nggak rugi. Pemenang aku tuh kalau Driyorejo, gak rugi, masuk tangan pulau gak rugi. Imung kemeng saya berhenti sekali. Kalau ke SMK malah 3 kali, 2 kali. Tapi sekarang kalau sama dokter diperbolehkan ya saya, karena saya nggak mau operasi. Ada 3 yang sudah patah, ini 1. Sini 2, begini udah. Terus ditambah ini. Ini dipaksa sama dokter untuk operasi, pokoknya harus operasi. Operasi. Ruh sudah mesuntik habis wedi operasi. Wis gak Dik. Nah ini. Jadi baca Al-Quran, saya yakin ibu-ibu ini tekun untuk baca Quran. Yakin sudah. Kecuali yang di sana-sana. Kalau yang di sini nggak ada. Ibu apalagi ibu-ibu di belakangnya ada generasi yang justru ingin mencontoh panjenengan, maka berilah uswah hasanah diantaranya untuk sering baca Al-Quran. Doa ibu itu karena paling keramat di muka bumi. Siapa yang ingin hatinya bersih, maka baca Al-Quran. Saya dulu punya teman ibu, siapa jenenge, adik Pak Samsi itu siapa namanya? Din, rambut keriting, ambek Nasrullah. Itu di tasnya Bu, kalau kemana-mana itu ada kain kafannya malah. Nasrullah ya. Saya pernah buka masalahnya. Awalnya dia nggak memberitahu. Kenapa? Kalau orang itu ingat mati, yakin dia akan berbuat sesuatu yang terbaik kapanpun dimana. Orang yang bijak itu adalah orang yang selalu ingat, tapi ojo berlebihan. Gak usah kerja menikmati. Ojo ngono. Gak semangat nanti urip. Jadi boleh. Jadi kemana-mana itu. Terus akhirnya aku niru. Kemana-mana saya bawa tas, tapi bukan tas kecil ini. Saya mati HP ambek kopi habis gak muat nekuk-nekuk. Saya bawa Quran kecil.
Kalau saya akan melakukan mencuri umpamanya, mengambil yang bukan haknya, diingatkan sama Quran, hai Nur Rahman, as-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan harus dipotong kedua tangannya. Ono Quran, Bu. Bonceng perempuan, hai Nur Rahman, wala taqrabus zina, janganlah dekat-dekat dengan zina. Quran yang ngomong, Bu, ditegur di Quran. Coba panjenengan tasih cek cilik sampean aja disiwedak ambek gincu tok, Bu. Di Quran lho, Pak. Tatkala ada kesempatan panjenengan baca, luar biasa. Saya kalau bawa tas besar sampean ndek Bu aku, Bu. Bawa Quran bisa, insyaallah ada. Kalau sekarang enggak ada, Bu. Karena kecil. Jadi itu ada yang bawa kain kafan. Makanya kalau toh umpamanya nggak bawa kedua-duanya, Bu, tatkala lewat pintu kuburan itu mbok yaom. Mbok yaom itu apa sih, Bu? Sak nemen-nemene ngono, Bu. Salam lah, Bu, sama ahli kubur itu. Biar ingat mati. Assalamualaikum ya ahlad diyar, atau assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insyaallah bikumul lahiqun. Salam sejahtera wahai keluarga besar kuburan. Jika Allah menghendaki cepat atau lambat, pasti aku akan menyusul kalian. Dijawab oleh ahli kubur, waalaikumsalam. Tunggu, makanya nek lewat pintu kuburan harus baca itu, Bu. Minimal nek gak nggawa Quran, gak nggawa kain, ben ingat mati. Syukur-syukur mendoakannya, Allahumma fir lahum. Ya cuma medit-medit lah, Bu. Nek doa orang-orang yang di kuburan itu, aja Allahumma fir lahu warhamhu, wong situ tok lah. Allahumma fir laha warhamhu iku nang situ kabeh. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wagsilhum bil ma'i wasalji wal barad wa nakkihim minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas wa abdilhum wa abdilhum daron khairon min darihim wa ahlan khairon min ahlihim wa zaujan khairon min zaujatihim wa qihim fitnatal qabri wa azaban nar. Dawane. Duh, makane iki penting. Mudin desaku, Bu, mudin desa ning perumahanku. Mudin ning nggone desaku, Bu, wonge apik temen, Bu. Wis ngewanteng, apik, santun. Iku nek roh aku, Bu, roh aku gak gelem dhek ngimami salat jenazah. Kan rata-rata disolatin ndok omah. Jarang ndok masjid. Sebab apa? Karena wonge gak tau ndok masjid. Mundi kok pintu musala aku tak buka. Monggo disolataken tenggene musala. Mboten Ustaz Nur, mboten nate nderek salat teng mriku. Coba bayangno. Lah ning omah, ukuran omahe kan 6-10. Sampeyan bisa bayangkan 6-10 wis terpotong 2 kamar. Berarti 6 dibagi 2, 3. Itu pun dibagi 2 maneh. Kadang disingget bupet no. Karek ngene lho, iki wong sing nyolati lho wong piro. Nek dikono musala kan aman. Mangkane berangkat ndok masjid utawa ning musala. Engko nek meninggali kucing nyolati wong akeh. Lah Mbah Mudin desaku iku mangku, aku ning perumahane. Perumahan paling jelek Jawa Timur. Nah, desaku Mojosari Rejo, Pak Mudin iku nek roh aku, Bu, enggak mau jadi imam salat jenazah. Wis dikapak-kapakno, mana? Teng pundi niku wau Ustaz Nur. Akhirnya aku jadi imam. Tapi aku nek ngimami dirasani, Bu. Waduh, sing ngimami iki suwi. Tapi keluarganya banyak yang seneng. Mohon maaf, ngapunten nggih, ngapunten.
Nah, ini pernah dipesen sama temen sekolahan, kongkon ngimami bapaknya saat meninggal dunia. Sama kiai ini wong kampung ini gak oleh bu, padahal bacaannya gak karu-karuan, sholatnya cepet, tahlilannya sawi sampai aku ini sawi tenan ini. Lah sing fardu kifayah itu yang mana? Ya sholatnya itu. Ngono lho bu. Pun capek nggih Bu kok seluku-seluku batok. Oh, mangkane aja njaluk suwe-suwe mau sampean njaluk suwe-suwe deh Bu. Sano. Jadi ini penting Ibu nggih, untuk mengingat mati itu penting. Makanya baca nek teng pundi-pundi tasih. Senengane wong wedok kan tasih ngene-ngene. Nek istri saya, ojo bawa tas gede. Nek ono jajan-jajan luwih cok. Jadi ngene. Istrine mau mbos gak oleh, gak seneng aku. Anane, nggawa tas gede. Minimal iki Bu, nggawa iki ae. Tas sembarang barangnya sampean lebono kene. Ringkes wis. Ada yang gawa ngene, sing lanang gawa tas kaya kabeh lapo. Nggih. Tuh, yang terakhir sekarang yang terakhir. Yang padahal ning materiku iku ana 8. Amalan untuk membersihkan hati. Baru 2 kan? Lah nanti ini terakhir, berarti cek 5 sing belum dibahas. Bersambung. Enak diundang maneh. Jadi aja diundang maneh kesuwen. Terakhir aku pesen situ tok. Untuk hati ini supaya suci bersih beneran, jauhi sifat riya. Apa sih Bu riya? Pamer. Wis itu tok wis. Kita bisa menjauhkan itu luar biasa. Coba orang-orang sekarang ini, apapun yang dia lakukan, bukan cuma semata karena Allah, karena manusia. Apalagi nanti kalau kurban, bismillah sing mantep karena Allah. Ojo malah ditulisi Nur Rahman. Kalau panitia nyebut ya tulis saja, ojo dikalungno Nur Rahman. Wong-wong ngerti, oh Nur Rahman korban ya kaya. Bismillah. Tasaddaqa biyaminihi fa'ahfaha ang simali. Siapa yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya seolah-olah tidak tahu, itulah yang benar. Dengan cara rahasia. Bener Bu, sholat barang loh, fawailul lil musallin. Kenapa kok justru celakalah orang-orang yang sholat? Karena ada 2. Yang pertama sahud, yang kedua ro'un. Yang pertama lalai, yang kedua karena riya. Tuh, hati-hati. Nggih. Ibu-ibu, saya pesan paling terakhir untuk supaya hati kita tetap bersih, untuk meraih ketenangan hidup, jauhi sifat riya alias pamer, ingin diperhatikan orang lain. Berbuatlah karena Allah, insya Allah hidup panjenengan akan tenang, damai, sejahtera, akan keluarga akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya, dan marilah kita tutup dengan doa. Doa lagi. Lepas apa yang panjenengan pegang, dudukkan kepala, hadapkan hati kepada Allah. Mudah-mudahan dengan harapan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajmain.
Ya Allah, dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi-Mu ya Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Ya Rabb, kami bersama-sama jamaah kami di majelis ini semata-mata karena ingin menuntut ilmu. Karena itu ya Allah, berilah kami tambahan akan ilmu ya Allah, dan berilah ya Allah kami kepahaman akan ilmu ya Allah. Ya Rabb, angkatlah derajat kami ya Allah, angkatlah derajat jamaah kami yang ada di majelis ini ya Allah. Muliakanlah hidupnya ya Allah, jadikanlah keluarganya tetap sakinah mawaddah warahmah, jadikanlah putra putrinya yang soleh solehah, jadikanlah ya Allah harta bendanya ada benda yang barokah. Dengan rahman dan rahimu pula ya Allah, jikalau ada jemaah kami yang saat ini yang sakit, Kau angkat sakitnya ya Allah, Kau sembuhkan sakitnya ya Allah. Engkau Maha Penyembuh dari segala macam bentuk penyakit, karena kesembuhan darimu ya Allah tidak akan meninggalkan suatu penyakit sedikit pun. Karena itu ya Allah, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfiyaka ya Allah. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartahu, wa la hamman illa farajtahu, wa la dainan illa qadaitahu, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan.